nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbik aqdamakum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lah maka kita telah dapat datang ke kampung ini, kampung sebelah kita ini, lebih kurang 1 kilo dari kampung kita ini. Dan kita buat satu amal, bekerja itu bagaimana supaya hak-hak di kampung ini dapat kita tunaikan. Dan ini sudah masuk kunjungan yang sudah masuk 2 bulan ya. Dan ini kemungkinan ini adalah kunjungan kita yang terakhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuat aturan dan ketetapan, yaitunya setiap suasana dan keadaan yang ada di alam semesta ini semua adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergerak satu benda apapun di alam ini kalau tidak atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suasana apa saja di alam ini ada datang daripada Allah, tidak ada hubungan dari makhluk. Ya. Dikatakan musim atau suasana dikatakan musim hujan. Musim hujan ini bukan datang daripada awan yang pada saat itu musim awan banyak yang gelap, tidak. Juga bukan bergantung kepada bulannya musim hujan itu. Ibaratnya bulan Oktober, Desember, yang katakan istilah berber, tidak ada hubungan sedikit pun dengan itu. Ini keyakinan yang harus kita masukkan ke dalam hati kita. Tidak ada hubungan musim hujan itu dengan bulan-bulan ataupun dengan keadaan alam ini. Hujan itu mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga musim namanya panas. Panas pun datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada matahari. Suasana dan keadaan ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga hadirin yang mulia, bencana, bala bencana, kemudian keadaan yang nyaman, berkah, ini semua atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan semuanya. Mengizinkan datangnya banjir, galodo, tsunami. Allah izinkan ini semua datang. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang mengizinkan terjadinya keadaan laut yang tenang, keadaan
bukit-bukit ya, yang tidak runtuh, tidak banjir. Ini semua atas izin Allah SWT. Namun hadirin yang mulia, itu semua berlaku ada tertibnya, ada sebab dan akibatnya. Musibah-musibah yang berlaku di alam dunia ini semua adalah atas izin daripada Allah, karena amal manusia yang mengundang. Ya, ada hubungannya itu di dalam keyakinan yang harus kita tanamkan itu. Semua itu berlaku ya, bukan daripada sebab makhluk ya. Seperti gempa itu bukan berasal daripada patahan-patahan bumi, tapi yang harus kita yakini adalah gempa itu datang daripada maksiatnya manusia yang ada di bumi, terutama maksiatnya orang-orang Islam. Ini harus kita yakini perkara ini. Sebab Nabi SAW telah ditunjukkan oleh Allah lewat malaikat Jibril ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Dilihat pada masa itu, ketika di langit ketujuh, Nabi SAW melihat adanya dari bumi naik ke atas langit itu semacam cahaya yang terang benderang. Kemudian Allah balas dari langit juga, dari atas ke bumi, dengan rahmat, kasih sayang, kebahagiaan, keselamatan. Tapi ada satu lagi yang dilihat oleh Nabi SAW, awan yang gelap, hitam, pekat, dan bahkan itu awan yang naik ke atas langit yang ketujuh itu awan yang berbau dan gelap, hitam. Kemudian Allah SWT turunkan musibah-musibah dari atas langit. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala apa yang terjadi di alam ini adalah bergantung kepada amal manusia. Makanya sering kita dengarkan perkataan ulama, sering kita dengar apa kata perkataan ulama, bahwa perkara yang ada di alam semesta ini bergantung kepada iman. Bergantung kepada iman. Karena imanlah maka dunia ini masih ada. Nabi mengatakan tidak akan dikiamatkan dunia ini selagi masih ada orang yang mengucapkan kata-kata Allah, 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 la ilaha illallah. Jadi karena adanya iman, karena adanya orang iman, orang yang beriman, maka alam ini masih diadakan, dilangsungkan kehidupan alam ini. Oleh karena itu perkara yang paling sangat menentukan di alam semesta ini adalah sebenarnya perkara ini. Maka iman manusia ini, kalau imannya iman yang sahih, yang sempurna, maka akan membawa efek kepada yaitu amalnya yang baik. Iman yang baik akan mendatangkan amal yang baik. Ya, maka dengan kekuatan iman itulah seseorang tersebut akan dapat beramal. Karena beramal ini tidak ada hubungan dengan kekuatan ekonomi, tidak ada hubungan dengan kekuatan kesehatan, tidak ada. Banyak orang yang sehat-sehat tapi tidak dapat beramal. Banyak orang-orang yang kaya-kaya tapi tidak dapat beramal. Jadi kekuatan beramal itu ditentukan oleh kekuatan iman. Jadi, kekuatan keyakinan yang ada di dalam jiwa seseorang. Ada rasa yakin yang benar-benarlah seseorang itu dapat beramal. Dan tidak ada hubungan dengan kekuatan fisik. Berapa banyak orang-orang yang kita lihat hadirin yang mulia, mereka ini punya kekuatan fisik yang kuat,
mengangkat semen 50 kilo, ya kan? Sanggup, kuat. Tapi ketika mengangkat selimut cuma beratnya tidak lebih dari 1 kilo, setengah kilo pun selimut di pagi itu tidak adalah beratnya sebanyak itu. Tapi mampu lah orang tu mengangkat selimutnya untuk supaya dia bangun untuk salat subuh berjemaah, tidak. Kenapa? Karena untuk mengangkat semen dengan untuk mengangkat selimut itu memiliki kekuatan yang berbeda untuk mengangkat perkara itu. Untuk mengangkat semen itu adalah kekuatan fisik. Tapi untuk mengangkat selimut tidak membutuhkan kekuatan fisik, tapi membutuhkan kekuatan iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang benar akan melahirkan amal yang benar. Amal yang dikatakan amal itu, hadirin yang mulia, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah, utusan Allah, contoh tauladan bagi seluruh umat Islam, orang yang beriman di akhir zaman ini. Itu adalah amal. Apa saja yang dibuat oleh Nabi SAW itu amal. Tidak ada yang dibuat oleh Rasulullah SAW itu adalah dengan nafsu. Tapi segala sesuatu yang dikatakan beliau, yang difikirkan beliau, yang dijadikan aktivitas kegiatan beliau, itu semata-mata adalah amal semuanya. Inilah yang dikatakan amal soleh. Maka kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah dua kalimah syahadat, dua kalimah yang menyatakan orang menjadikan Allah sebagai ilah. Kemudian dibuktikan dengan mereka mengikuti daripada utusan Allah tadi. Setelah dia beriman kepada Allah, dia mengikuti utusan Allah. Siapa utusan Allah itu? Adalah Nabi Muhammad SAW. Maka barulah diterima kesaksiannya, syahadat. Kalau dia hanya mengakui beriman kepada Allah, tapi dia tidak mau ikut kepada utusan Allah tadi, cara hidupnya tidak dia ikuti cara kehidupan utusan Allah tadi, maka orang yang seperti ini adalah cintanya, persaksiannya kepada Allah adalah persaksian yang masih mendua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika sekiranya mereka itu betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka syarat bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mesti mengikuti, yaitu fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa aku itu? Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di syarat bercinta dengan Allah, maka orang yang mengaku cinta kepada Allah tadi, maka mesti mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Mesti mengikuti kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kemudian kalau dia mengikuti kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barulah Allah katakan yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Kemudian Allah katakan lagi
wa yaghfir lakum. Kalau orang telah diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diberikan ampunan dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi amal kehidupan baginda Rasulullah SAW inilah amal yang benar. Apabila kehidupan Rasulullah SAW kita jalankan 1 kali 24 jam, maka amal-amal yang kita buat ini mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di balik sunnah ada kejayaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah maka orang-orang akan merasakan kehidupannya menjadi tenang. Hidupnya akan menjadi bahagia, hidupnya akan menjadi sukses, hidupnya akan menjadi selamat. Kenapa? Karena kehidupan Rasulullah SAW itu adalah agama Islam yang sempurna. Ya. Karena dengan dalam kehidupan agama Islam yang sempurnalah maka manusia akan berjaya. Nah, kehidupan agama Islam yang sempurnalah manusia itu akan bahagia, tenang. Allah katakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan kejayaan yang besar. Allah katakan lagi, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahum hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari golongan laki-laki ataupun dari golongan wanita, min zakarin au unsa, kemudian tidak cukup dia beramal soleh saja, tapi dia ada iman, wa huwa mu'min, dan mereka juga beriman, maka Allah katakan falanuhiyannahum hayatan thayyibah, maka akan aku berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia. Hadirin yang mulia, untuk jauhnya kita dari kehidupan yang pedih, sulit, kehidupan yang galau, kacau, tidak ada kecuali hanya dengan kita berusaha, yaitu membetulkan iman kita, membawa kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, dan kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu tijaratin tunjikum min azabin alim, yaitu suatu perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billah, berimanlah kamu kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Kata ulama, yaitu membawa kehidupan Rasulullah SAW dalam hidup kita, menjauhkan kita dari azab. Ya, meninggalkan, membelakangi kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita akan mendatangkan azab. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan keluarlah kalian di jalan Allah SWT. Bi amwalikum wa anfusikum, dan dengan harta dan diri kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikianlah yang terbaik bagimu jika kamu mengetahui. Maka itulah perkara inilah Bapak Saudara mulia, hadirin yang mulia, apa yang kita buat ini adalah bagian daripada usaha untuk menyelamatkan kita dari azab. Kita buat dakwah, kita bicara iman, menguatkan iman, hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala sepagi dan sepetang, atau keluar di jalan Allah
yaitu 3 hari 3 petang 3 malam. Nah, kalau kita keluar 40 hari, kita keluar 10 hari Mas Turo, kita keluar 15 hari Mas Turo, kita keluar 4 bulan, 6 bulan. Ini semua adalah jalan bagi untuk datangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita. Allah berikan kehidupan yang baik bagi kita di dunia dan di akhirat. Sedia insyaallah? Insyaallah. Insyaallah ini dalam waktu dekat ini akan dibentuk jemaah Masturat 10 hari ya dari halaqah kita. Kemudian juga akan disiapkan lagi jemaah ke negara jauh nih, satu muhala kita ke negara jauh dalam waktu dekat ini. Insyaallah kita sedia ya. Amin. Nah, yang belum IPB segera untuk IPB ya. Yang belum 4 bulan segera untuk 4 bulan. Yang belum 40 hari segera 40 hari. Sedia insyaallah? Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang cari ibu-ibunya. Mulai cari ini. Nanti biar. Patang dalam perjalanan awak Patang itu singgah ke tapak keluar.